Keluarga gue gak tahu gue bikin klub nih sampai klubnya udah buka. Sampai sekarang Klubnya udah buka, mereka baru ngechat. Ini kebetulan ini bisnis ke-13 gue kayaknya. 12 atau 13. Gue udah mulai bisnis dari kelas 6 SD. Gue jadi agen asuransi. Gue jadi agen asuransi di Allianz tuh. Kalau gue hire satu Gen Z nih, kalau dia males terus gue bentak dan dia jadi baper sama gue. Dia jadi influencer akhirnya, dia jadi content creator, dia jadi freelancer. Gen Z pengennya instan. Apakah kalau dibilang Gen Z itu gak mau se-effort generasi-generasi sebelumnya? Probably. Tapi not in a negative way. masa depan Indonesia ada di generasi mudanya. Hampir 70% masyarakat Indonesia adalah generasi muda. Fenomena saat ini adalah Gen Z yang mana disebut sebagai generasi yang lembek, yang serba instan, dan dikit-dikit healing. Namun berbeda kali ini, kita kedatangan orang yang spesial. Dia masih muda, dia Gen Z juga, tapi dia udah memiliki bisnis yang sangat luar biasa. Ini dia Abraham Andrew. Halo, apa kabar? Kenal, halo. Manggil lu apa nih? AA aja? Bebas, Abraham Andrew, AA, boleh. Aja kali ya. Boleh. Gimana lu bisa terjun ke dunia bisnis? Sekarang lu kan punya bisnis ya tentunya di usia muda. Sekarang umur lu berapa kalau itu? 24 sebenarnya. 24 tahun. Boleh jelasin apa itu bisnis lo sekarang, apa namanya, dan sejak kapan lu mulai bisnis? Oke, sebelumnya thank you. Mungkin perkenalan dikit kali ya. Kenalin, nama gue Abraham Andrew. Gue sekarang sebagai founder and CEO dari Party at the South. Party at the South ini mungkin kalian tahu, mungkin sebagian Gen Z udah tahu. Kita berangkat dari IO, event organizer awalnya. Dari November 2021 kalau nggak salah. 2021. Yeah. Jadi basically hari ini tuh pas banget, ini anniversary ketiga kita. Ya, 3 tahun kita. Podcast ini anniversary pas banget ya. Spesial ini hari ini. Ya, jadi November 2021 itu awalnya kita iseng-iseng lah bikin house party rumahan di apartemen gitu sama teman-teman. Terus ternyata tiba-tiba rame, tiba-tiba orang-orang pada minta lagi sampai akhirnya kita sempat bikin 11 kali house party. Nah, puncaknya yang ke-11 mungkin kalian tahu yang Depok. nggak perlu gue jelasin lah. Kalian bisa cari sendiri, ini mungkin bisa taruh di sini nih. Di sini. Ya, mungkin puncaknya itu 11 yang Depok. Nah, habis Depok itu ya udah kita nggak bisa bikin house party lagi. Akhirnya harus mikir otak. Ya, akhirnya mulai dari situ kita mulai jadi event organizer di klub-klub. Ya, jadi pas banget abis dari Depok itu banyak banget owner klub itu pada ngontakin gue, kayak pada ngajakin yuk bikin di tempat gue. Tapi akhirnya ada salah satu yang dari semua itu cuma satu yang gue jawab itu, dan sekarang itu jadi partner and mentor gue. Ya, namanya Ricky, dia owner dari Tanduk. Akhirnya dari situ ya kita mulai jalanin beberapa event bareng, ada di beberapa tempat dia. Nah, salah satu yang paling terkenal mungkin kalian juga pernah dengar itu foam party. Jadi kita bangun kolam di tengah-tengah klub. Itu I think it's never been done before di Indonesia. Di luar banyak, di Miami, di mana-mana banyak. Cuman di Indonesia kayaknya belum ada. Iya, jadi itu akhirnya mencetuskan itu. Iya, jadi ada kita bangun kolam tuh di tengah klub. Terus habis itu kita beli mesin foam. Nah, terus ditembakin foam machine gitu jadi busa-busa. Dan itu banyak banget yang datang pasti. Iya, itu kita udah so far sampai sekarang kita udah bikin 13-14 kali kalau nggak salah, lupa ya. 13-14 kali. Dan itu sekarang setiap kali kita bikin average-nya bisa 1.000-1.500 orang yang datang. Ya, Party at the South. Party di selatan. Ya. Atau disingkat PATS ya. Selain dari klubnya sendiri atau IO itu, lu sebenarnya PATS ini ada apa lagi? Setahu gua ada entertain dan lain-lain. Coba jelasin. Good question. Jadi mungkin lanjut kali dari yang tadi. Setelah kita menjalankan beberapa event ini, akhirnya pas April 2023 itu, akhirnya kita decide, udah siap nih naik level. Kita bikin naik klub pertama kita, House of Pets di Sudirman, di sini nih, House of Pets Sudirman. Itu naik klub pertama. Terus seiring jalan, akhirnya kita ngelihat bahwa ternyata kalau bikin klub doang nih kayaknya kurang lengkap nih. Ya, masih ada missing pieces nih, missing puzzle nih. Jadi akhirnya kita decide, kita bisa bikin apa lagi nih di bawah bendera Pets ini. Akhirnya pertama tadi kita dari event organizer, kita udah bisa bikin event-event. Terus kita bikin night clubnya. Terus habis itu
nightclub kan ada DJ-DJ-nya, DJ MC. Nah kita buat talent manajemennya, Pets Entertainment namanya. Jadi semua DJ dan MC-nya tuh kontrak eksklusif under kita yang ngurus. Terus habis itu kita bikin medianya juga, Pets Socials namanya. Jadi biar kita kalau bikin event kan nggak usah bayar media ke tempat lain gitu loh. Kita punya media sendiri. Memanfaatkan media. Ya, social medianya kita bisa leverage. Dan yang terakhir itu kita bikin baju Pets Archive. Oh, lu bikin. Ya, jadi kan kita udah punya ekosistemnya, udah punya community-nya. Why not kita bikin baju, bikin merchandise supaya mereka makin loyal lagi lah ibaratnya. Oke. Ya. Menarik banget ya, jadi teman-teman, Pets itu jadi bukan cuma klub aja, tapi juga dia aja ada merchandise, ada entertain, ada media. Gila lu, tapi masih muda tapi keren banget nih si AA nih. Oke A, kita nyambung lagi ke pertanyaan selanjutnya. Lu kan bisa disebut Gen Z gitu kan? Yes. Nah, kita nih, ya kita sama-sama Gen Z lah. Mungkin gue Gen Z transisi nih tahun 97, sedangkan lu lahir tahun 2000. 2000, ya. Gue pengen tanya latar belakang lu dulu deh. Latar belakang lu tuh sebagai apa? Apakah orang tua lu bisnismen juga, akhirnya lu terjun ke dunia bisnis? Atau gimana? Coba bisa dijelasin. Oke, ini pertanyaan bagus yang banyak banget yang salah kaprah nih. Banyak banget yang salah mikir. Pada ngomong tuh, oh ini masih muda, udah bisa sampai gini. Pasti ini duit orang tua, pasti ini orang tuanya bla 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 bla. Ini gue klarifikasi sekaligus ini ya. Keluarga gue gak tahu gue bikin klub nih, sampai klubnya udah buka. Sampai sekarang? Klubnya udah buka, mereka baru ngechat, lu buka klub? Respon mereka? Itu respon mereka, lu buka klub. Jadi mereka nggak tahu menahu tentang proses pembuatannya, mereka nggak ada naruh modal. Keluarga gue nggak ada yang dari bisnis, bokap gue ya karyawan biasa. Ya, kerja biasa kantoran, nggak ada background instansi apa-apa. Ya jadi kalau mau bahas latar belakang, gue bener-bener lahir dari very middle class family lah. Average keluarga yang lu lihat lah. Ya. Kayak ya gue nggak bilang dari bawah atau gimana ya. Maksudnya gue ada gue ada privileges lah. Gue bisa makan, gue bisa disekolahin, gue bisa kuliah juga. Gue bersyukur. Tapi other than that, gue nggak ada minta modal, gue nggak ada minta apapun. Itu gue bikin house party ini semua modalnya dari nol. Oke. Jadi bener-bener. Tapi ini bisnis pertama lu apa? Ini kebetulan ini bisnis ke-13 gua kayaknya. 12 atau 13 sekitar segitulah. Berarti perjalanannya cukup panjang nih untuk sampai bisa dibilang lumayan lah. Kalau boleh tahu bisnis pertama lu apa? Jadi gua tuh udah mulai bisnis ini lumayan aneh ya. Gua udah mulai bisnis tuh dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Umur 12 itu berarti ya. Ya. Itu pada waktu itu kan semua orang belum ada bisnis tuh, masih bocil-bocil kan, masih di SD. Terus gua ngeliat ada satu opportunity waktu itu One Direction lagi naik. Oke. Ya lagi zaman-zaman One Direction semuanya, Liam Payne, Niall dan lain-lain lah, Zayn Malik. Akhirnya om gue waktu itu dia lagi buka bisnis percetakan. Terus gue ngeliat opportunity, oh bisa nih gue minta om gue tolong cetakin merchandise One Direction. Jadi akhirnya waktu itu gue piring sama gelas gitu, mug kan biasa jadi merchandise. Nah, gue minta om gue cetakin printin One Direction gitu. One Direction. Akhirnya gue tahu pasti laku karena teman-teman gue semua Directioner semua. Gue pun Directioner. Ya. Tapi lu tahu peluang itu tuh. Ya akhirnya iseng-iseng ya udah kita cobalah jualan, dan ternyata ada yang beli, teman-teman gue pada beli, antusias. Itu awal banget mulai dari situ. Berarti lu bukan official merchandise dari One Direction. Enggak lah, buset. Ilegal berarti ya. Ilegal, tapi lu punya ide itu udah keren banget lu. Masih kelas 6 SD, jangan tangkap gue ya. Dan lu cuan tuh dari situ. Wah kalau cuan enggaknya gue nggak inget ya, tapi mungkin ya 10.000 20.000 buat nama-nama jajan kan. Ya lumayan lah kalau buat kelas 6 SD kan. Bisnis kedua kalau berapa? Nah dari situ itu kelas 6 SD, abis itu bisnis kedua gue SMP kelas 7 kelas 8 lah gue lupa. Itu kalau nggak salah lagi Piala Dunia ya 2014 ya. 2014. Pokoknya lagi euforia bola banget lah. Nah terus kebetulan gue juga dulu main futsal kan di sekolah. Gue akhirnya jualan jersey bola. Gue jualan jersey bola di jadi zaman dulu kan jersey Great Ori tuh banyak tuh. Ya kan orang-orang nggak ada yang bisa bayar 700.000 kan jersey kan. Ternyata gue lihat nih, ternyata
jersey grade ori ini bisa harganya tuh murah gitu loh, 100 ribuan lah something. Iya, bisa setengahnya. Iya, teman-teman gue kayaknya bisa beli nih. Akhirnya ya udah gue cari suppliernya, terus gue jual ke teman-teman gue. Nah di situ lumayan tuh, di situ udah mulai dapat duit lah, mulai nyicil nabung-nabung. Itu bisnis kedua. Habis itu ketiga kelas 3 abis itu mungkin SMA itu gue masuk SMA itu zaman sneaker, zaman hypebeast. Oh, lumayan lagi pada FOMO. Akhirnya sempet rame banget tuh ya kan. Akhirnya gue mulai jualan itu sepatu basic, Superstar, Air Force, Adidas Superstar, Air Force gitu-gitu. Nah itu banyak tuh yang beli karena ya emang lagi FOMO, semua orang FOMO semua kan. orang. Ya itu ketiga, terus keempat karena itu udah jalan, gue ngeliat ini bisa ditingkatin lagi nih peluangnya. Akhirnya gue mulai main di persnikeran yang udah hypebeastnya lah. Jadi kalau kalian tahu zaman Yeezy tuh, Jordan, itu kan pada ngantri di mall, pada apa. Nah itu gue ikutin semua tuh, gue tidur di mall, di Plaza Indonesia, di Pacific Place. Buat rebutan. Iya, buat ngantri, buat rebutan rilis itu. Gue jadi reseller gitu lah, joki gitu. Akhirnya dari situ, gue suka tuh di situ tuh. Ya mulai jalan dan lain-lain. Akhirnya kalau ada, mungkin kalau kalian tahu tuh USS, event USS, Jakarta Sneaker Day, itu gue datengin semua. Gue bawa semua barang gue tuh, ratusan barang gue, terus gue gelar di lantai gitu. Gue gelar di lantai, gue taruh nyatu-nyatu, ada yang lewat. Apa sih istilahnya, steel deal apa sih yang kayak trading gitu? pit dulu namanya. Oh, trading pit. Jadi bukan buka boot kan lu? Gue gak punya duit buat bayar boot, karena buat buka boot itu minimal 10 juta. Oke. Gue inget waktu itu angkanya kalau gak salah minimal 10 juta, gue gak bisa bayar 10 juta. Jadi tapi dibuka tuh di pojokan trading pit. Okay. Nah, gue decide kayak yaudahlah, modal gue nol kan, gue di trading pit, ya udah gue datang ke trading pit, gue gelar tuh beberapa hari jualan, lumayan tuh, ya dapat lah. Akhirnya dari situ 4, terus habis itu SMA udah kuliah, masuk kuliah, habis itu 2018 gue bikin clothing line, clothing line, namanya Feelings for You. Nah, cuman di situ pertama agak kurang jalan lah, itu salah satu kegagalan gue lumayan, itu kurang jalan. Ya sempat banyak yang beli di kampus, cuman nggak terlalu jalan lah. Yeah. Nah, yang habis itu semester 2-nya gue jadi agen asuransi. Gue jadi agen asuransi di Allianz dulu. Apalagi ternyata terjerat begitu-gitu ya, jadi juga ya. Ini salah satu yang lumayan merubah hidup gue, karena ini ngajarin gue banyak hal tentang negotiating, tentang sales, tentang asuransi. Anything lah, banyak banget. Jadi gue tuh kuliah di UI, gue di Depok. Nah gue ngekos di Depok, gue gak ada mobil. Jadi gue setiap hari itu gue harus bolak-balik naik kereta ke Jakarta. Kan gue harus mengalami ya seperti mahasiswa lain gitu. Iya, KRL. Jadi gue dari Depok nih kelar kelas, gue langsung naik KRL. Misalkan hari ini jadwalnya gue keliling ke Sunter, gue naik KRL, gue sambung Gojek, terus habis itu gue datangin rumah bokapnya teman-teman gue tuh satu-satu, gue pitching, halo om, kenalin, ya gitulah, pokoknya dibayangin kalian agen asuransi, gue kayak gitu dulu, door to door itu, akhirnya ke Sunter, terus ke Doya, ke Puri, satu-satu gue samperin semua tuh. Oke, kita loncat langsung aja deh. Lu kan selain bisnis juga sebagai influencer. Nah gimana tuh, lu akhirnya bisa terjun ke dunia influencer juga nih? Itu awal mulanya pas gua di 2000, gua pas COVID. Pas COVID kan nggak bisa kuliah tuh offline, online kan. Akhirnya pas banget TikTok lagi naik. Iya, semua orang pada bikin video tuh. Ya, gue gabut banget di kosan nih. Gue nggak tahu mau ngapain. Udahlah, gue awalnya joget-joget. Bayangin kayak kan biasa cewek-cewek joget. Lu sempet banget ya joget-joget gitu. Lu kalau penasaran apa gitu. Lu kalau penasaran lu scroll aja. Gue belum hapus sampai sekarang. Biar orang bisa lihat jernih. Iya. Lu scroll aja sampai bawah. Dulu gue joget-joget. Terus karena gue suka fashion, emang kebetulan gue tuh konten-konten outfit. Outfit transition gitu-gitu. Akhirnya lama-kelamaan kok naik. Terus lama-kelamaan gue mulai dapet endorse, mulai dapet apa. Akhirnya gue decide udah gue full 100% di sini. Akhirnya di content creator. Akhirnya gue full content creator. Gue pelajarin industrinya, gue pelajarin teknisnya dan lain-lain. Akhirnya lumayan lah gue di fashion itu dari sisi duit sih lumayan banget lah, endorse lumayan banget. Dari sisi job gue pernah jadi modelnya Skechers. Pernah dapat endorse dari G-Shock, Asus, sampai Reebok. Pokoknya brand-brand oke lah. Dari konten kreator memanfaatkan sosial media lah ya. Yes, dari konten kreator itu. Jadi gue waktu at the time full time job lah.
Ya, sampai gue cat rambut gue 6 kali. Iya, iya. Ada kuning, ada ungu, ada ya ngikutin lah. Abang ini Pargo ya ternyata dulu. Siap. Pada zamannya. Wah, gila. Oke, Ham, gue pengen ini nih. Sekarang kita mungkin ke Gen Z-nya ya. Kita kan fenomena sekarang nih, Gen Z nih apa namanya? Kadang di dunia kerja tuh ya sering disebut mereka tuh pengennya instan. Stigmanya negatif. Iya, stigmanya kita bilang negatif lah. Pengennya instan, dikit-dikit healing, segala macem. Nah, gue pengen lihat nih pandangan lu gimana sih terkait dengan Gen Z. Walaupun dengan selain dari kemalasan itu sebenarnya mereka tuh hidup di dunia teknologi, jadi akhirnya serba instan dan macam-macam. Boleh tanggapan lu gimana terkait fenomena ini? Gue sering banget sih dengar stigma itu karena kebetulan kan emang ya mau nggak mau kan gue salah satu orang yang dibahas karena kan gue sebagai Gen Z yang kerja gitu kan. Apalagi gue hire juga semua Gen Z, semua yang kerja di gue Gen Z, market gue semua Gen Z. Jadi mungkin gue relate lah dengan permasalahan ini. Jadi menurut gue sih itu mungkin partially benar, mungkin setengah benar, setengah benar tapi not entirely 100% benar ya. Yeah. Jadi kalau dibilang apakah Gen Z pengennya instan, apakah kalau dibilang Gen Z itu gak mau se-effort generasi-generasi sebelumnya, probably, tapi not in a negative way. Ya, gue jelasin, karena mungkin banyak yang relate nih. Yeah. Mungkin banyak yang suka ribut sama orang tuanya, misalkan orang tuanya ngomong, lu mah enak dulu zaman papa. Ya. Itu nyambung karena mungkin orang tua kita ngelihatnya atau generasi kita, bos-bos kita mungkin ngelihatnya, ini Gen Z males banget, dulu gue nggak ada HP, nggak ada komputer, gue bisa kok effort gini-gini. Gue berangkat sekolah jauh banget. Gue nggak punya mobil dulu, gue naik angkot, gue rela, gue ada busway, gue transportasi umum semua gue rela. Tapi kan bukan berarti kita males. Mungkin jawabannya adalah kita memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Ya, kalau zaman dulu nggak ada MRT, sekarang ada MRT ya. Apakah kita harus naik angkot? Nggak harus kan? Ya kan? Zaman dulu nggak ada HP, adanya pager. Nah sekarang kita ada HP. Apakah kita nggak boleh pakai HP untuk chat GPT misalkan? Nah kalau menurut gue itu adalah proses evolusi dari teknologi yang nggak bisa dibendung. Tinggal mau generasi apapun, mau Gen X, Gen Millennials atau Gen Z, tinggal kita mau accept the change and adapt to it atau kita mau ketinggalan. Menurut gue ya. Karena menurut gue, let's say ChatGPT deh. ChatGPT kan sekarang udah bisa ngebantu banyak ya. Tapi kalau generasi sebelumnya kan bilangnya kayak pemalas. Iya pemalas, nggak mau mikir. Iya. Padahal kan ya ada ChatGPT, kenapa nggak lu manfaatin? Itu kan. Tapi tetap walaupun kita memanfaatkan ChatGPT itu, kita tetap harus kontrol juga kan terhadap itu juga. Ya. Kalau jangan sampai nyusahin orang, jangan sampai dampaknya negatif lah. Tapi kalau itu bisa ngebantu proses lu kerja dari 10 jam jadi 1 jam ya why not? Itu mempersingkat waktu. Technological advancement sih menurut gua. Jadi Gen Z itu bukan sebenarnya malas memanfaatkan teknologi aja sebetulnya. Menurut gua sih itu ya. Manfaatkan teknologi. Ya mungkin ada yang malas, cuman gua nggak mau generalisir lah. Semua generasi juga ada yang malas, ada yang semangat kan. Gue pengen tanya tentang kenapa lu memilih bisnis ini sih sebenarnya. Gimana? Kenapa lu milih pets ini menjadi entertain apa segala macam? Apakah lu nanti akan ekspansi ke apa? Mungkin karena salah satunya gue sadar bahwa gue itu sangat suka di entertainment. Gue suka menghibur, ibaratnya lah. Karena dulu gue pernah jadi content creator, gue pernah nge-handle KOL juga. Gue maksudnya di industri ini gue udah lumayan ngikutin beberapa saat. Jadi I think pertamanya gue suka industrinya. Gue suka industri entertainment ini. Gue suka ketika orang happy, orang senyum, orang bisa lagi stres dia jadi nggak stres karena gue seneng. Nah, dan itu pertama. Kedua, karena gue udah beberapa kali lewatin. Gue pernah di restoran F&B. Gue pernah jualan mentai. Terus gue pernah baju juga kan dan lain-lain. Gue ngerasain kayaknya gue nggak terlalu jago di barang. Gue nggak terlalu jago di produk. Gue kurang bisa tuh kayak misalkan apa namanya? Lu jualan suatu produk. Ya. Jualannya gue bisa, gue jago banget. Gue ngerasa gue jago banget jualan nih. Tapi gue nggak bisa nge-handle stoknya, packagingnya. Gue nggak bisa nge-handle barang. Akhirnya gue mikir kalau gue nggak bisa handle produk, berarti gue harus di jasa.
Nah, akhirnya salah satunya adalah entertainment. Jasa hiburan. Ya, entertainment services ya kan. Jadi dari situ akhirnya ditambahkan gue pernah agen asuransi juga dan lain-lain. Itu diajarin tuh cara sales, negotiation dan lain-lain. Oh ya udah complementary. Jadi semua skill set yang gue butuhin di industri ini gue udah pernah lewatin, jadi ya might as well lah. Oke. Pets, entertain, segala macem ya, keren banget. Ya pokoknya di lifestyle lah, lifestyle and entertainment ya. Tapi dari segi bisnis, cuan ya? Ya gitulah. Ya namanya bisnis kan naik turun. Naik turun ya? Kadang naik banget, kadang ada turun. Iya, gue juga pengen tanya nih. Lu kan mempekerjakan, lu katanya nggak mau mempekerjakan selain Gen Z gitu kan? Sementara ya. Sementara ya. Lu nggak. Jadi gimana lu menghandle anak-anak Gen Z yang ya tadi yang disebut lembek apa segala macam? Gue pengen tahu formula lu gimana? Oke, itu interesting. Kalau lu tanya rahasianya apa, formulanya apa? Gue mungkin belum bisa ngasih formula yang tepat juga ya, karena gue juga masih proses kan, ini masih baru tahun ketiga. Tapi menurut gue itu emang salah satu challenge terbesar kalau lu mau berkarir atau mau memperkerjakan Gen Z. Karena emang walaupun benar ada Gen Z yang kerja keras, ada yang Gen Z yang malas dan lain-lain kan, tapi itu tadi ngaruh karena mungkin karena generasi kita, generasi Gen Z, mungkin emang on a wider level, we had it easier than zaman-zaman dulu. Jadi misalnya gini, kalau zaman dulu biasa apa jadi dokter, jadi lawyer, jadi apa. Kalau misalkan males, kuliahnya males, terus gak dapet sarjana, opsi lainnya apa? Gak ada. Ada tapi mungkin dikit ya. Ya. Tapi kalau zaman sekarang, lu males kuliah, tapi lu cantik, atau lu ganteng, atau lu punya bla bla bla, punya lah. Lu sekarang bisa manfaatin teknologinya. Bisa jadi influencer, bisa jadi content creator, bisa sekarang editor aja bisa freelance. Teman-teman gue editor udah pada ngerjain project-project dari Amerika semua. Oh iya? Iya. Jadi sebenarnya itu blessings and challenge juga. Blessingsnya adalah kalau lu mau manfaatin itu, kita enak banget nih generasi sekarang. Asal punya HP sama punya kuota, lu bisa bikin duit dimanapun. Bisa menjadi opsi baru ya. Tapi challenge-nya adalah untuk kita yang hire. Kalau gue hire satu Gen Z nih, kalau dia malas terus gue bentak dan dia jadi baper sama gue, dia jadi influencer akhirnya, dia jadi content creator, dia jadi freelancer. Tapi pernah kayak gitu pengalaman? Ada lah, ya namanya bisnis adalah ada beberapa kali keluar masuk kan, maksudnya prosesnya kan pasti ada. Tapi itu menurut gue itu salah satu challenge yang muncul mungkin 1-2 dekade terakhir kali ya sejak ada teknologi. Handle-nya ya menghandle dengan cara kayak gitu ya. Ya karena opsinya kan banyak. Kayak sekarang pun dari gue SMA pun teman-teman gue banyak yang akhirnya ninggalin pasti nggak serius belajar nih kuliah atau apa. Akhirnya kripto. Terus dia ngambil opsi lainnya. Ya. Jadi opsinya ada banyak gitu. Ada yang trading di rumah. Bukannya itu jelek, ada yang kaya. Ya. Tapi kan kalau gagal kan, yang penting jangan judol aja lah ya. Ya kalau itu jangan. Itu udah haram tuh. udah jauh dari pinjol. Itu kadang teknologi juga baik, kadang juga buruk ya. Kalau nggak bisa dimanfaatkan dengan baik pasti buruk. Iya. Yang judul yang tadinya cuman offline gitu kan tradisional, sekarang bisa online juga. Daripada 1 juta ya kalian depo, mendingan kalian buka table di sini. Nice, di mana? House of Pets. Oke, kita udah di penghujung acara aja nih. Kita minum dulu ya. Air putih teman-teman, walaupun kita lagi ada di Pets. Pertanyaan terakhir dari gua. Kedepannya mau bikin apa nih, A? Di sini, di Pets? Enggak. Lu akan ekspansi bisnis atau apa gitu, atau di Pets-nya sendiri akan mengembangkan apa? Menurut gue ya, gue pede, gue yakin pasti hal-hal yang kita siapin pasti. Apa tuh, boleh di-spill nggak? Kayak apa, bikin apa? Ya mungkin dari 5 bisnis lain itu kan kalian bisa ngira sendiri lah. Kalau klub kan ekspansinya klub lain gitu, ya, ekspansi cabang lain misalkan. Kalau untuk mana nih mungkin bisa dipromosin tanggal berapa atau kalau itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Belum tahu juga. Okay. Ya. Terus kalau mungkin talent agency, ya harapannya semoga talent-talent DJ kita nih bisa main festival-festival, bisa internasional ya kan. Sekarang kan kita juga udah nyicil tuh, kita udah mulai bikinin lagu-lagu original kita sendiri, udah kita bikin tour. Harapannya semoga mungkin tournya bisa keluar negeri gitu. Udah sih kemarin ke Singapura. Cuman hopefully ntar bisa lebih luas lagi, bisa main di festival-festival gede misalkan. Kalau baju harapannya ya semoga baju
bisa makin gede, Bisa punya masuk ke pabrik. mall, bisa kemana. Ya gitu-gitulah dan lain-lain lah. Oke, jadi itu teman-teman kita ngobrol-ngobrol bareng Abraham Andrew. Abraham Andrew atau panggilan akrabnya AA. Thank you nih udah diajak main-main ke sini ke House House of Pets. of Pets. Kita udah lihat-lihat juga, tempatnya seru sih kayaknya sih. lanjut. Kapan-kapan kita main ke sini lah. Oke, Iya kan? oke. Oke, Oke, thank you banyak, banyak. men. Terima kasih ya. Appreciate it, ya. Oke. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa terinspirasi oleh beliau. Dan sampai jumpa di Airmall Business Gen Z. Sampai jumpa.